kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Oleh itu mari kita membuka kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya pasalnya yang ke-40. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Di sini kita melihat Nabi Yesaya, saudara dikasih oleh Tuhan, menyuarakan tentang berita kelepasan kepada bangsa umat pilihan Tuhan. Itulah bangsa Israel di tengah-tengah pembuangan yang mereka sudah rasakan oleh karena dosa mereka, sehingga mereka bangsa Israel itu ditawan di dalam pembuangan kurang lebih 70 tahun. Ya, di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, disitulah Tuhan mengutus seorang nabi untuk mengingatkan kepada bangsa Israel, bahkan kita di saat sore hari ini. Di sana dikatakan, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Di sana dikatakan poin yang diserukan di situ adalah seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia berarti termasuk saya dan saudara. Katakan amin. Termasuk kita di sore hari ini. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Dan di sana dikatakan semua semaraknya seperti bunga di padang. Artinya bahwa apa yang kita ambil dari makna firman Tuhan, di sana dikatakan manusia seperti rumput, artinya tidak ada yang kekal. Amin. Rumput itu di sana dikatakan rumput menjadi layu. Ada saatnya kehidupan kita akan merasakan momen situasi yang layu itu. Ada saatnya di mana manusia akan menuju kepada keadaan itu. Mau tidak mau, kasih dalam Tuhan. Ya, tidak bisa kita menolak sebab ini hukum dari Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Biar manusia itu kaya bagaimanapun juga, dia punya segalanya. Tetapi persoalan layu di sini menuju pada keadaan yang harus kita sadari, yang tidak bisa kita akan berubah. Itu sudah ada dalam kedaulatan Tuhan. Iya. Bahwa suatu saat manusia akan menuju pada keadaan layu, yang tidak akan bisa fresh lagi, yang tidak akan bisa muda lagi seperti pucuk kembali, nggak bisa. Daun kalau dia sudah tua, daun mangga atau daun apa saja, daun pohon, kalau dia sudah mulai warnanya tua, hijau tua, kemudian mulai coklat-coklat, kemudian kuning, dan lama-lama jatuh, terpisah dari dahannya dan dia jatuh. Bagaimanapun juga dia tidak bisa kembali menjadi pucuk, nggak bisa. Amin. Tidak bisa menjadi pucuk, menjadi muda lagi. Begitu juga manusia kita. Biar kita minum kapsul awet muda tiap hari, tidak akan bisa. Amin. Biar kita katakan, aku punya uang, saya minum kapsul awet muda tiap hari, biar tiap jam lagi dikonsumsi. Kalau memang pada waktunya layu, akan layu. Karena itu ketetapan dari Tuhan. Amin. Olehnya itu, apa yang harus kita kasih dalam Tuhan? Perhatikan di sini ayatnya yang ke-8. Perhatikan baik. Rumput menjadi kering. Ini keadaannya. Rumput
rumput itu suatu saat akan menjadi kering, terus bunga menjadi layu, terus tetapi firman Allah kita tetap untuk selama. Tetapi ada satu janji kekekalan di sana, itulah firman. Amin. Biar semuanya layu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Olehnya itu mari kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi keadaan semacam ini, ya, di tengah pandemi kita melihat begitu banyak korban yang meninggal, ya, tapi beliau ini bukan karena COVID, beliau ini memang sudah sakit lama. Saudaraku sekalian, ya, kami juga berulang kali kami datang kunjungi. Di tengah-tengah situasi sudah sekarat, kasih dalam Tuhan, kita berharap ada kesembuhan. Tapi satu hal yang saya katakan kepada si Laya ini, Bapak Mutia Panjaitan, berdamai dengan Tuhan. Itu yang selalu saya suarakan, selalu kalau saya datang, saya katakan, Bapak Rizka, berdamai dengan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Waktu di ruang tamu beliau masih ini, pada waktu sudah pernah saya berdua dengan dia, saya sampaikan, Pak Rizka, hidup kita ini hanya sementara. Saya katakan, kalau toh pun kita mati, saya katakan, kita mati harus di dalam Tuhan. Amin. Makanya nilai pendamaian itu saya katakan jauh lebih berharga daripada kesembuhan. Amin. Haleluya. Amin. Mungkin ada yang mengatakan, Bapak Pendeta tidak mau sembuhkan, saya rindu kesembuhan. Tapi semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan tidak bisa kita mau geser, karena itu hak Tuhan. Tetapi pihak kita, dari pihak kita yang Tuhan tuntut adalah nilai pendamaian. Saya katakan, kalau hidup kita berdamai dengan Tuhan, maka kita akan berangkat dengan damai sejahtera. Itu intinya saya sampaikan. Ya, saya katakan, Pak Rizka, kita memang berusaha di gereja juga, jemaat jadi saksi. Setiap kali ibadah, nama Bapak Mutia Panjaitan selalu kami sebutkan. Bahkan malam minggu itu jam 9, jam 9 kita masih berdoa, ya, untuk beliau ini. Tapi jam 10-nya, kalau tidak salah ya, Mama Rizka telepon, Bapak Gembala sudah dekat, Bapak Rizka sudah dekat. Saya katakan, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Iya, sebab apa yang kita minta, apa yang kita pohonkan, tentu saya katakan Tuhan jauh lebih tahu. Iya, sebab manusia kadang-kala di dalam doanya seolah-olah dia mengatur Tuhan, dia lebih tinggi dari Tuhan. Dia mau mengatur Tuhan, Tuhan saya mau begini, saya mau begini. Saya katakan tidak bisa begitu. Posisi kita memohon sesuatu dari Tuhan. Amin. Amin. Artinya bukan menurut kehendak kita, tapi kita belajar menyerahkan semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Maka saya katakan poin yang terpenting, beberapa kali saya datang kunjungi, cuma saya katakan berdamai dengan Tuhan. Kalau hidup kita berdamai dengan Tuhan, saya percaya meskipun sakitku tidak disembuhkan, meskipun mungkin aku kondisi semacam ini, tapi hatiku melimpah dengan syukur. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Olehnya apa yang harus kita ambil dalam kitab Nabi Yesaya ini? Perhatikan baik. Pengkhotbah katakan bahwa lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kenapa? Supaya dalam rumah duka kita boleh melihat bahwa inilah daging, inilah tanah liat. Bahwa meskipun dia hebat, meskipun dia kuat, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya tahu dulu Bapak Rizka ini dulu waktu masih di PTP, masih di Nimbai, badannya kekar, tinggi besar orangnya, ganteng sekali, luar biasa. Saya tahu orang yang di Nimbai pasti tahu, kekar badan. Saudaraku sekalian, tapi di saat sakit, artinya membuka mata rohani kita. Jangan kita merasa diri hebat. Suatu saat kita juga akan mengalami itu. Sebab bunga suatu saat akan layu. Tidak akan ada yang kekal. Oleh itu waktu yang Tuhan berikan buat kita, kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, kita gunakan sebaik-baiknya. Pernah waktu dulu, waktu
kaki beliau infeksi waktu itu, almarhum infeksi waktu itu, udah sampai bolong kaki waktu itu, hampir amputasi waktu itu. 2008 atau berapa? 2015 kalau tidak salah ya, saya sudah lupa. Iya, keadaan beliau sampai saya katakan, Mama Rizka belajar berdamai dengan Tuhan. Semua manusia ini kita pasti pernah berbuat dosa, amin. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara korban pendamaian Tuhan, itulah darahnya. Sehingga kematian bagi orang percaya di dalam Yesus, kematian bagi orang percaya di dalam Yesus, saya tidak bicara di luar Yesus, tapi saya berbicara tentang kematian di dalam Yesus. Ada jaminan kekekalan. Amin. Ada jaminan kekekalan. Kenapa? Yesus sendiri katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dialah kebangkitan. Artinya bahwa ketika kehidupan kita menyatu dengan Dia di dalam firman-Nya, maka jasad kita ini memang akan kembali ke tanah, karena dari debu tanah asalnya. Amin. Tapi jiwa dan roh kita bersama dengan Tuhan. Amin. Ini yang kita cari kasih dalam Tuhan. Ini yang kita rindukan dalam setiap kehidupan kita. Ya, sebab saya katakan, kita hidup di dalam dunia ini, perhatikan baik. Kita hidup di dalam dunia ini bagaikan menggunakan kuota data. Kita beli kuota data 100.000 berapa giga? Per 30 hari kah, atau mungkin 7 hari. Di saat kuota itu habis, saudaraku sekalian, tidak bisa kita mengotak-atik ke HP bagaimana, karena namanya kuota sudah habis, pasti harus bayar kembali. Amin. Beli kembali. Begitu juga kita hidup, ada kuotanya. Amin. Di saat Tuhan katakan finish di sini, udah finish. Kalau kuota telepon bisa kita beli di kios atau di mana. Tapi kalau nyawa hilang, mau beli di kios mana? Nggak ada yang jual. Amin. Biar punya uang, biar ke Australia, ke Singapura, nggak bisa. Karena kuota itu Tuhan sudah Tentukan. batasi sampai di situ. Almarhumah 69. Almarhum. Berarti 52 ya. Kurang lebihnya 53, hampir 53. Iya. Itulah kuota yang dari Tuhan. Amin. Amin. Kuota yang dari Tuhan katakan, sudah kuotamu Bapamu tiap panjaikan sampai di sini. Ya memang tidak bisa kita mau tawar lagi. Begitu juga setiap kita insan yang ada di saat sore hari ini, kita pegang kuota masing-masing. Haleluya. Yang sudah Tuhan tetapkan. Persoalannya sekarang, selama kuota masih berjalan, gunakan waktumu untuk Tuhan. Selama kuota masih ada, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan pengikutanmu kepada Tuhan. Iya. Tetapi mari kita belajar, merenungkan. Sebab saya berkhotbah, saya menyampaikan firman, bukan untuk Bapak Mutia lagi. Bukan kepada Bapak almarhum lagi, tidak. Tapi saya bersuara untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saya dan saudara. Yang masih hidup, yang masih ada kuota yang Tuhan berikan buat kita. Sebelum kuota itu habis, gunakan hidupmu untuk menyembah Tuhan. Gunakan kuota yang ada itu, bukan untuk berfoya-foya. Bukan untuk menghabiskan semuanya untuk mengenakan daging kita, tidak. Tetapi mari kita gunakan kuota hidup yang Tuhan masih tetapkan untuk hidup berguna bagi Tuhan. Jangan pada waktu masih hidup, gereja kita lewat. Waktu ibadah kita lewat, cuma kita klakson lagi. Iya. Perhatikan baik. Tadi firman Tuhan di jemaat saya berbicara tentang, saudaraku sekalian, kairos. Waktu dalam arti kairos, itulah kesempatan, itulah peluang
yang Tuhan masih berikan buat saya dan saudara. Peluang atau kairos itu waktu, kesempatan di mana kita hidup. Sebab apa? Kita hidup di dalam dunia, semuanya pasti akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Sudah percaya? Siapapun dia. Kami pendeta tidak akan bisa lolos dari X-ray-nya Tuhan. Ya, tidak ada yang lolos. Contoh sekarang kita, kalau kita berangkat kemana-mana, kalau tidak divaksin, dia sudah punya tiket pesawat. Kalau tidak divaksin, tidak bisa naik. Biar sudah euforia dengan tiket, sampai lempar-lempar lagi, tiket sudah ada berangkat ke Jakarta. Tapi tiket itu tidak ada artinya ketika tidak mengikuti aturan yang ada. Tidak bisa naik. Ada amin? Haleluya. Seringkali saya katakan, Alkitab ini tiket kita ke surga. Ada amin? Amin. Alkitab ini tiket kita ke surga. Tapi tidak akan ada artinya ini kalau kita tidak lakukan aturan yang ada di dalam. Bila kita katakan, aku sudah punya Alkitab, aku pasti masuk surga. Ini dalam arti lain, ini sebenarnya barometer, ukuran. Ini barometer ukuran. Ukuran apa? Ukuran hidup kita. Cocok nggak hidup kita dengan firman itu? Kalau cocok, pasti masuk. Ada amin? Kalau tidak cocok, nggak bisa. Ya, kita kalau naik pesawat saja harus dideteksi begitu rupa. Semua unsur metal diban pinggang ke di jam tangan, Bapak tidak boleh pakai keluar masuk dalam. Karena semua kalau ada bunyi ini nggak bisa masuk. Itu aturan. Apalagi mau masuk surga, amin. Mau masuk surga, ekstranya lebih ketat lagi. Ada amin? Lebih ketat. Semuanya akan diteliti, semua akan dideteksi. Dari ujung rambut sampai telapak kaki akan dideteksi oleh Tuhan. Sesuai nggak dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau sesuai, pasti akan masuk. Oleh itu mari, waktu yang ada, kuota yang Tuhan masih berikan buat saya dan saudara, kita gunakan sebaik-baiknya. Ada amin? Gunakan waktu yang ada. Jangan berpoya-poya tidak. Tapi semua saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, keluarga besar Panjaitan Simanjuntak, ya, keluarga besar Batak yang ada, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, hati saya terbeban untuk menyampaikan ini. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebab ada waktunya orang berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Pada waktunya kita berusaha mencari firman dari laut, dari timur ke utara, dari sebaliknya, Amos pasal 8 itu. Tidak akan bisa mendapatkan lagi. Oleh itu mari kesempatan yang ada, kita gunakan serindu lewat kebenaran firman ini menggugah hati kita, menepuk bahu kita, yang mungkin selama ini kita sudah terlena dengan dunia. Pada kuota itu terus berjalan, kita habiskan. Kuota yang Tuhan sudah tetapkan itu, saudaraku sekalian, semakin hari semakin habis. Amin. Ada amin? Ada kuotanya di sini semakin bertambah? Nggak ada. Pasti semakin kita lama hidup, berarti kuota semakin habis. Gunakanlah kuota itu selama kita. Kita yang hidup ini, saya katakan, pasti menunggu giliran, ada amin? Ya, pasti menunggu giliran. Nggak ada yang bisa mau tawar dengan Tuhan. Yang Tuhan mau intinya di sana, mari. Selama yang dikatakan ada waktu, gunakan. Berikan hidup untuk menyenangkan Tuhan. Ya, kita baca dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-7. Kita lihat di sana. Ke rumah duka lebih baik dari pergi ke rumah pesta. Ya. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Amin. Di tengah suasana duka, disinilah mata kita terbuka. Beginilah nasib manusia. Tidak berdaya. Ketika kuotanya habis, tidak berdaya. Saudaraku sekalian, tidak berdaya lagi. Habis, selesai.
Makanya ketika kita datang ke rumah duka, ayo mari, apa yang bisa katakan? Hendaknya orang yang hidup memperhatikan. Amin. Kita yang hidup ini, mari kita perhatikan bahwa inilah manusia kita. Inilah rumput tadi. Bahwa keadaannya suatu saat akan semacam ini. Ya, biar kita mau bagaimanapun juga, tidak bisa. Ya, Presiden Filipina itu siapa itu? Marcos, kan siapa itu? Ya, yang diawetkan mayatnya. Mau diawetkan bagaimanapun juga tidak akan bisa hidup lagi. Karena mungkin dia punya uang segalanya, dia punya segalanya. Saudaraku sekalian, bukan jadi jaminan. Oleh itu mari kasih dalam Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan, kami harus serukan ini buat kita. Kami tidak akan pernah bosan menyampaikan ini buat kita. Mudah-mudahan di sini semua telinga rohani semua. Amin.